Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fatahudin. Saya adalah peserta BIMTEK ke-45 kelompok A dengan nomor urut atau nomor peserta 45002 yang dilaksanakan oleh UPI Bandung pada tanggal 13 September sampai dengan tanggal 25 Oktober 2025. Saya berasal dari MTS Al Irfan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dan di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan terkait aplikasi Feyon sesuai dengan tugas dari Pak Jajang Kusnandar di mata kuliah Laboratorium Komputer 1 terkait tentang manajemen laboratorium dan pengenalan tentang aplikasi Feyon. Nah, di sini sebelum pada instalasi, maka sebelumnya adalah kita memastikan dulu bahwa aplikasi ini kita harus dapat support dengan operating system Windows maupun Linux. Di sini kalau kita melihat dari di Google, ini bisa di-download secara gratis di Google dan dipastikan untuk bitnya menggunakan yang berapa. Nah, kebetulan untuk saya pribadi ini laptop atau PC yang master menggunakan 64 bit operating system dengan Windows 11 dan klien juga sama dengan menggunakan Windows 11 Windows 64 bit operating system. Nah, ini di aplikasi dipakai juga untuk berbagai kegiatan, terutama di lab komputer saya. Kita memastikan pembelajaran di sekolah itu dapat berjalan dengan baik dan anak-anak bisa fokus pada pembelajarannya. Nah, sebelum itu maka kita akan mencoba untuk mendownload dulu aplikasi Feyon. Kita klik yang Windows 64 bit. Nah, sudah terdownload, tinggal kita melakukan instalasi Feyon melihat dari spek komputernya. Pastikan ini sudah sesuai, bahwa kalaupun kita menggunakan 64 bit operating systemnya, maka kita sebenarnya di 64 bit. Ini adalah langsung ke welcome to Feyon setup. Langsung kita klik next, klik I agree, klik next. Nah, kalau untuk yang master ini adalah yang master itu mendownloadnya adalah langsung dua, ada Feyon Master di checklist dicentang dan juga Interception Driver yang ini kalau untuk yang master. Tapi kalau untuk yang client itu hanya cukup satu saja, hanya Interception Driver. Karena ini adalah mendownload untuk master atau untuk sebagai pemantau, maka kita download Feyon Master dan juga Interception Driver. Langsung klik install. Klik finish. Kita tunggu sampai dengan aplikasi tersebut berjalan dengan baik, sampai muncul tampilan di layarnya. Nah, seperti ini Feyon Configurator 497. Kita juga harus bisa mendownload juga menginstal aplikasi Feyon yang ada di komputer klien juga sama. Dan jangan lupa bahwa kalau kita ingin mendownload aplikasi Feyon untuk komputer ataupun laptop dari klien, maka kita hanya mengklik Interception Driver saja.
ya pastikan itu bisa berjalan dengan baik. Karena ini aplikasi ini hanya dapat berjalan pada saat satu jaringan yang sama. Nah, setelah itu kita coba langsung masuk ke dalam general. General ini kita isinya adalah kita klik DK Authentication. Ini pastikan bahwa ini harus terklik ya, harus terklik Key File Authentication. Ini harus terklik ini. Nah, jika ada yang masih logout authentication, maka rubahlah jadi Key File Authentication. Nah, setelah itu terus kita klik apply. Nah, setelah itu kita coba untuk langsung masuk ke dalam authentication key. Nah, kita lihat, coba yang sebelumnya saya akan mendelete dulu ya. Mendelete dulu yang sebelumnya. Nah, dulu. Nah, kita langsung klik new create key pair. Yang nama tuh create key pair. Nah, misalkan saya coba nih dengan menggunakan nama saya tuh Fatah Udin Abdul Fatahuddin 1985. Nah, oke. Nah, langsung muncul di sini ada private, ada public. Nah, ada private, ada public di sini. Ini langsung muncul seperti ini, maka sudah jelas seperti ini. Nah, setelah itu maka kita coba klik yang klik yang ini, yang private. Nah, sekarang setelah itu kita coba sekarang import key. Klik ini. Import key. Nah, di sini di import key ini harus kita menyimpan misalkan contoh di dokumen. Misalkan ininya di ininya. Nah, berarti maaf. Kita menggunakan yang namanya ininya ya, menggunakan yang namanya itu barusan itu adalah export key. Kita simpan di dokumen, maka langsung kita save aja. Nah, di save aja yang ini. Oke. Sukses. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita coba, kalau sudah disimpan, maka kita siapkan yang namanya flash disk ataupun siapkan kalaupun misalkan bisa WA atau flash disk bisa. Nah, nanti siapkan saja. Nantinya kita bisa menyimpan atau bisa menyimpan dari beberapa file-file yang ada.
Nah, kita coba dulu. Ininya mau dimasukkan ke flash saja dulu ya. Nantinya kan akan dikirimkan di komputer klien. Kita menggunakan yang ini nih, yang tadi. Modified today. Oke, gini. Kita coba dulu copy, masukkan ke flash. Nah, ini namanya adalah public key. Langsung kita langsung di eject. Nah, setelah itu kita nyoba langsung masuk ke ini, ke location and computer yang ini. Nah, kita di sini lihat di sini ini dibuang aja dulu, ini dibuang dulu. Nah, kita lihat di sini ada di beberapa di bawah itu tinggal di ini aja, di double klik location. Ini harus contohnya adalah ini namanya adalah misalkan pakai lab, misalkan lab Abdul Fatahudin 1985. Nah, di sini kita coba diinikan dulu ya. Langsung kita klik apply. Nah, setelah itu nah, kalau kita sudah masuk ke dalam sudah masuk ke dalam sudah masuk. Nah, kalau ini kan sudah selesai ya, sudah bisa nih. Nah, sudah selesai, maka ini juga sama. Ini juga sama, harus memasukkan dulu nih. Dan ini harus memastikan bahwa komputer yang ada yang akan menjadi kliennya apa, ini harus sama antara nama dengan host address-nya harus sama. Jadi ini adalah komputer yang akan kita pantau dengan baik. Nah, oke, baik, kalau sudah itu kita coba masukkan dulu ini. Nah, oke, setelah kita dimasukkan ininya ya, setelah dimasukkan yang namanya key-nya, maka kita coba harus bisa melihat dulu komputer kliennya. Kita klik dulu komputer kliennya, ininya dengan namanya. Kita double klik, namanya Anissa Udindia PC. Ininya harus sama lagi, host address Udindia PC. Diklik lagi. Nah, satunya lagi adalah Liham. Oke, langsung apply.
Oke, kita coba lagi. Terus kita apply. Yes. Nah, sekarang mulai starting pay on service. Nah, setelah itu oke, kita coba ininya nah, kita coba untuk membuka aplikasi Peon ini. Kita coba klik ini. Nah, kita klik ini. Nah, terlihat kan? Nah, sekarang sudah terlihat. Oh, ini masih belum bisa ke akses, ini yang sudah bisa dibuka. Nah, connection. Nah, yang satu, nah ini yang Anissa bisa dibuka nih. Yang Anissa bisa dibuka. Kalau untuk yang film itu bisa dibuka. Nah, ini seperti ini. Kita bisa mencoba untuk mendemokan, ya, mendemokan. Ini juga kita bisa diklik nih, diklik bisa mencoba dilihat tuh, bisa dilihat. Ini juga sudah masuk ya. Nah, ini kelihatan. Nah, ini bisa didemokan. Ini bisa dilihat tampilannya. Kalau untuk Lilim, nah, kalau untuk Anissa, nah ini bisa kelihatan ini, bisa kelihatan. Misalkan contohnya, misalkan saya akan membuka yang Windows Explorer. Nah, ini bisa kebuka Windows Explorer. Nah, seperti ini. Terus misalkan saya membuka yang namanya itu adalah Spotify. Saya coba, nah Spotify bisa terbuka. Nah, ada juga misalnya saya pengen membuka yang namanya itu adalah ininya nih, misalkan contoh di lock, misalkan nih di lock, oh bisa kena lock. Nah, sekarang buka lagi locknya. Nah, kuncinya dibuka lagi. Nah, ini bisa dibuka kembali. Nah, sekarang dan bisa menggunakan aplikasi yang lainnya juga. Nah, contoh misalkan mau menggunakan text message, bisa, misalkan halo. Nah,
langsung terlihat ada halo-nya tuh. Cek monitor tuh, langsung terlihat ya. Ini bisa demokan. Dan juga misalkan menggunakan Star Application, kita misalkan contohnya apa, misalkan contohnya adalah Microsoft Word. Oke, seperti ini yang akan saya sampaikan. Terima kasih atas apa ya, mohon maaf atas penyampaiannya. Kalaupun aku beberapa halangan atau kekurangan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.